Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohonkan hikmat, pengertian, tuntunan, pengajaran dari Roh Kudus, sehingga ketika kami baca firman Tuhan, kami renungkan, maka kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman. Kami percaya firman Tuhan memulihkan keadaan kami. Firman Tuhan menyembuhkan kami. Firman Tuhan memerdekakan kami. Ketika kami terima firman Tuhan, kami percayanya dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Berbahagialah kita yang mempersiapkan diri kita, hati kita, dan berdoa minta kepada Roh Kudus supaya buka pikiran kita, agar kita baca firman Tuhan, kita dapat memahaminya. Bahkan tidak hanya memahami, tapi berdoalah untuk diberi kekuatan oleh Roh Kudus dapat melakukan firman itu. Karena firman punya kuasa untuk menyelamatkan, firman punya kuasa untuk menyembuhkan, firman punya kuasa untuk memberikan kita jalan keluar, firman punya kuasa untuk menuntun kita dalam kondisi apapun itu. Karena firman adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia menjadi kenikmatan kita. Ketika kita menikmati firman, maka kita menikmati Tuhan. Kita tahu Dia adalah roti hidup. Ketika kita lapar dan haus, maka Dia akan mengenyangkan kita. Dia adalah air kehidupan yang juga akan memuaskan kita ketika kita rindukan Dia senantiasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah saya minggu ini tidak populer, tapi mungkin ini menjadi jawaban bagi kita, mengingatkan akan kita bahwa penting bagaimana orang percaya bergantung kepada Roh Kudus. Dan orang percaya harus tahu karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Ketika dia tahu dan dia memahami, maka dia akan berjalan sesuai kehendak Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan, dia akan lakukan. Teringat kita khotbah minggu lalu, dua orang yang berjalan ke Emmaus keluar dari kehendak Tuhan. Mereka coba bercakap-cakap, mereka coba berpikir, mereka coba mengambil jalan sendiri tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Tapi oleh kemurahan Tuhan Yesus Kristus menghampiri mereka. Kristus yang telah bangkit menghampiri mereka dan membawa mereka kembali karena kasih dan anugerahnya yang begitu luar biasa. Demikian juga setiap kita yang mendengarkan khotbah ini. Khotbah ini tidak populer, tapi mungkin mengingatkan kita yang sudah berjalan di luar pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang baik, pribadi dari ketiga Tritunggal, ya, yang kita kenal dengan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ketiga ini adalah satu. Kalau kita terus belajar itu, saya hanya ingin sampaikan kepada kita karyanya buat kita. Saudaraku, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam kitab. Mari kita perhatikan bersama. Saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 18. Yohanes pasal 14. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 14. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ayat pasal 14 ayat yang ke 16. Demikian firman Tuhan.
Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, seringkali kita sudah putus asa karena keadaan, situasi, dan kondisi. Atau kita letih, kita juga sudah tidak berdaya, bahkan juga seolah-olah tidak punya jalan keluar dari pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Bahkan juga kita mengalami kejenuhan. Kita harus berbuat apa? Tapi kebenaran firman Tuhan datang tepat pada waktunya. Roh Kudus menemani kita dalam menjalani hidup ini. Dari mana Yesus menyampaikan kepada murid-murid sebelum ia tinggalkan mereka, atau dia berpisah dengan mereka. Yesus ingatkan kepada mereka bahwa ada yang akan menemani mereka seumur hidup mereka, atau selama-lamanya. Wow, luar biasa. Yang menemani kita bukan siapa-siapa, tetapi pribadi Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Dia berkata begini, aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku, sebelum Yesus berpisah dengan murid-murid, ini pesan yang hidup. Ya, tetapi pesan ini dilupakan oleh para murid-murid. Maka itu di siang hari ini mungkin kita lupa, saudara, karena aktivitas kita. Mungkin kita lupa karena pergumulan persoalan. Mungkin kita lupa karena kesibukan. Hari ini dari mimbar ini saya ingin sampaikan bahwa Roh Kudus ingin bersama-sama dengan kita terus berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudaraku, kalau itu yang sedang kita rasakan dan alami saat ini, sadarilah bahwa Anda tidak sendiri. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita senantiasa menemani kita dan menjalani kehidupan ini, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Ada Roh Kudus. Coba berkata dengan saya, ada Roh Kudus yang menyertai saya. Maka pasti ada kebangkitan, maka pasti ada kekuatan, maka pasti ada kesadaran. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Seperti tadi awal saya katakan, kadang-kadang sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan apa saja, kadang-kadang membuat kita jenuh, kadang-kadang membuat kita putus asa, kadang-kadang membuat kita letih lesu, kadang-kadang membuat kita seolah-olah tidak ada jalan. Tapi firman Tuhan yang mungkin bagi kita tidak populer, saya ingin beritahu, ada Roh Kudus. Roh Kudus, engkau pribadi yang baik. Engkau menyertai kami untuk selama-lamanya. Firman-Mu iya dan amin. Kalau dia menyertai kita, saudaraku, kalau dia ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Percayalah. Lalu bagaimana, saudaraku? Mintalah kepada Roh Kudus supaya terus memimpin kita. Mintalah kepada Roh Kudus supaya bekerja melalui diri kita. Saya ingat satu ayat, coba kita buka bersama. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-13, dia bilang begini. Perkataan Yesus yang bagus sekali, ya. Lukas 11 ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat yang ke-13. Iya. Dia bilang begini. Jadi
jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta Roh Kudus supaya terus memimpin kita. Roh Kudus, pimpin aku hari ini. Roh Kudus, mampukan aku hari ini. Roh Kudus, tolong aku hari ini. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas Roh Kudus ditaruh, diberikan kepada kita yang lemah ini supaya dituntun, dipimpin, dan diajar. Wah, luar biasa. Dia adalah penolong yang baik. Suami kita terbatas, istri kita terbatas, anak-anak kita terbatas, saudara-saudara sekandung terbatas, tetangga-tetangga kita terbatas. Memang mereka dibutuhkan. Tetapi pagi menjelang siang ini ada berita damai sejahtera dari sorga. Ada berita baik datang dari sorga. Roh Kudus penolong yang agung. Panggil dia, persilakan dia memimpin kita dan menolong kita. Itu juga yang dipesankan Yesus kepada murid-murid. Akan tetapi murid-murid lupa. Saya kasih contoh 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka lupa akan pesan ini. Ternyata ada penolong yang disediakan bagi mereka. Tapi mereka dengan pemahaman mereka, pengertian mereka berjalan sesuai keinginan mereka. Tapi oleh anugerahnya yang besar, oleh kasih karunia-Nya, Tuhan menghampiri mereka dan membawa mereka kembali. Saya juga percaya Dia tidak hanya menolong kita atau memimpin kita. Dia tidak juga membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dia sudah ada di dalam kita. Minta Dia mengendalikan kita, minta Dia memimpin kita. Serahkan hidup kita kepadanya, dengarkan suaranya. Ini juga tidak mudah. Tidak bisa hari ini kita berkata kemudian kita langsung peka bahwa itu suara Roh Kudus. Kita harus terus belajar, kita harus terus dekat sehingga dapat membedakan mana suara si jahat, mana suara hati kita, dan mana suara Roh Kudus. Jemaat Tuhan, firman ini tidak populer, tapi mengingatkan kita bahwa kita harus bergantung pada Roh Kudus, bukan kepada apa-apa yang kita lihat, yang sudah saya sebutkan tadi. Bergantunglah kepada Roh Kudus. Maukah engkau memanggil Roh Kudus? Maukah engkau mempersilahkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita? Maukah engkau datang kepada Roh Kudus? Keputusan ada di tangan kita. Ketika kita datang kepada Roh Kudus, ketika kita minta bantuan Roh Kudus, Dia akan menjalankan tugasnya. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia menuntun kita dan menyertai kita. Yang kedua, tadi karya pertama yaitu Roh Kudus menemani kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, kita perhatikan bahwa Roh Kudus memberi penghiburan, nasihat, dan bimbingan. Ya, kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 kita lihat. Roh Kudus adalah guru yang baik. Roh Kudus adalah pengajar yang baik. Roh Kudus adalah konselor yang baik. Mari kita perhatikan Yohanes 14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus tugasnya mengingatkan segala sesuatu yang telah Bapa katakan, yang telah difirmankan. Jadi untuk mau tahu kebenaran firman Tuhan, untuk mau ingat kebenaran firman Tuhan, untuk mau memahami firman Tuhan, datanglah pada Roh Kudus. Karena itu tugasnya. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus aku tidak tahu ini. Kadang-kadang berjalan bersama Roh Kudus,
Kita lihat bersama di dalam Kisah Rasul, orang berpikir itu mabok. Orang berpikir itu mereka buat-buat. Memang tidak lazim saudara kalau berjalan bersama Roh Kudus. Benar-benar dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang tidak lazim. Ada hal-hal yang kontroversi dengan dunia ini, dengan cara pandang dunia. Tetapi itulah Roh Kudus. Dia sebagai konselor agung. Kadang masalah yang sulit. Saya pernah melihat bagaimana pergumulan seseorang yang begitu berat, tapi waktu dia datang kepada Roh Kudus, dia bertanya, Tuhan memberikan dia jalan keluar. Roh Kudus memberi dia jalan keluar. Karena itu tugas yang mulia. Dia ajarkan segala sesuatu. Waktu kita lemah, tapi kita ingat, kita minta Roh Kudus, firman-Nya datang kepada kita. Kita makin kuat, kita makin percaya. Ketika kita kuat, kita percaya ada jalan keluar. Saya percaya jemaat utusan Kristus semua kita telah mengalaminya. Tetapi lewat mimbar ini saya mengingatkan kita kembali bahwa Dia mau berjalan bersama dengan kita tiap-tiap hari dalam kondisi apapun. Dia juga mau mengajarkan kita, Dia mau memimpin kita soal kebenaran, Dia mau ajarkan soal segala sesuatu. Yang penting kita mau bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku minta Engkau pimpin aku hari ini. Roh Kudus, tuntun aku hari ini. Ini kita sama-sama mau belajar supaya hidup kita dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Yang mustahil bagi manusia, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu yang terjadi. Seringkali kita sudah letih, lesu, bahkan berbeban berat. Kita ingat kembali firman ini. Firman ini datang kepada kita. Bagi Bapak Ibu yang lemah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak berdaya, bagi kita yang mungkin sudah tidak dapat jalan keluar, bagi kita mungkin sudah sibuk dan kehilangan segala aktivitas, tapi kadang-kadang membuat kita lelah. Roh Kudus mau menyertai kita. Roh Kudus sebagai konselor yang agung, pengajar yang agung. Itulah karyanya. Maukah engkau percaya? Maukah engkau berjalan? Maukah kita tundukkan diri kita? Maukah kita minta dipimpin oleh Dia? Minta dituntun oleh Dia? Berseru kepada namanya, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus nyatakan kebenaran-Mu di dalam diri. Kiranya dalam kondisi-kondisi sulit, situasi-situasi sulit, saya berdoa satu hal. Setiap kita, rumah tangga kita, setiap kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, baiklah kita bergantung dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau belajar bertanya kepada Roh Kudus. Karena Dia adalah pengajar yang agung. Puji nama Tuhan. Saudaraku, dalam hal apa saja, ketika kita berduka, Dia berjanji Dia menghibur kita. Ketika kita tergeletak, Dia berjanji Dia mau menolong kita. Mau gak kita berseru minta pertolongannya? Itu yang harus kita jawab sendiri, masing-masing jawab dengan iman. Maka saya percaya akan ada pertolongan. Saya percaya akan ada kasih karunia, akan ada anugerah, akan ada kekuatan yang baru ketika kita minta dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu, Roh Kudus juga tidak hanya menghibur kita, mengajar kita, dan menyertai kita, tetapi Dia berdoa bagi saya dan Bapak Ibu. Coba kita perhatikan dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Bayangkan, Dia tidak hanya menyertai, Dia tidak hanya mengajar, tapi juga Dia berdoa. Jadi Roh Kudus mau membantu kita dalam segala kelemahan kita. Adakah kelemahan yang kita sudah tidak mampu, tidak berdaya, tidak bisa keluar dari sana? Hanya ada satu cara.
minta Roh Kudus. Berdoa minta kepada Roh Kudus untuk membantu kita, membawa kita keluar dari segala kelemahan yang ada. Karena itu tugasnya. Dia mau menyertai kita. Dia mau mengajar kita. Bahkan dia juga mau berdoa bagi saya dan saudara. 3 poin ini ingat baik-baik. Mulai sadar bahwa ada Roh Kudus, ada pribadi Tuhan sendiri yang berjanji mau menyertai saya, mau menolong saya, mau menghibur saya, mau memberi kekuatan kepada saya. Kita boleh tahu segala sesuatu, tapi kalau kita tidak sadar dengan benar dan percaya dengan benar, imani bahwa Roh Kudus bersama dengan kita, Roh Kudus mampu menghibur kita, Roh Kudus sebagai konselor yang bisa menunjukkan jalan, juga yang bisa menolong kita, Roh Kudus juga yang bisa mengajarkan kebenarannya kepada kita, maka semua hanya pengetahuan belaka. Serahkan kepada Roh Kudus, teruslah berjalan dalam ketaatan. Dia mau berdoa bagi kita, segala kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, serahkan kepada Roh Kudus. Pribadi yang baik itu, yang punya tugas, yang sudah saya bacakan tadi bagi kita. Karena itu kebenaran memerdekakan kita, kebenaran menyembuhkan kita. Bagi yang berseru kepada Roh Kudus, bagi yang meminta pertolongan kepada Roh Kudus, bagi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan melihat berkat-berkat rohani menyertainya. Berkat-berkat jasmani pasti menyertainya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu dia tidak biarkan kita yatim piatu berjalan sendiri, tapi berjalan di dalam tuntunan dan pimpinannya. Kadang-kadang kita hanya berpikir Roh Kudus hanya sebatas kuasa, sehingga saya pakai kuasa itu. Tidak, dia adalah pribadi yang berkuasa, yang berjanji menyertai kita. Karena itu tidak boleh takut apapun. Jikalau dia ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Dia juga berjanji tidak sekali-kali akan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Berdoalah kepada Roh Kudus. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak jauh, dia tidak ada di luar, tapi dia ada di dalam diri kita. Kendalikan pikiranku ya Roh Kudus, kendalikan perasaanku, kendalikan kehendakku, kendalikan keinginanku. Biar keinginanku adalah keinginan Roh Kudus, biar pikiranku adalah pikiran Roh Kudus, biar perasaanku adalah perasaan Roh Kudus. Maka saya percaya 1-2 bulan ke depan, ketika kita terus berdoa seperti ini, akan ada perubahan, akan ada terobosan, akan ada gairah yang luar biasa, akan ada kekuatan yang luar biasa yang menyertai kita. Mari kita praktekkan, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap janjimu, di mana Roh Kudus Engkau beri untuk memimpin kami dalam setiap aktivitas kami, di mana Roh Kudus juga sebagai konselor, sebagai pengajar akan segala sesuatu, bahkan kebenaran pun disingkapkan oleh Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur dalam segala kelemahan keterbatasan kami. Roh Kudus mau berdoa bagi kami. Kami serahkan segala kelemahan kami yang menghambat Roh Kudus bekerja, yang menghambat kegerakan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ini Roh Kudus, ambil alih dan kendalikan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap taat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap umat Tuhan yang lagi letih karena persoalan dan pergumulan. Biarlah Roh Kudus sebagai pribadi yang agung, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini, tolonglah mereka, bantulah mereka, sadarkan kami bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau sanggup mengajarkan kami kreatif dalam segala sesuatu. Bahkan tidak hanya kreatif, tapi juga berdoa bagi kami. Dan kami percaya doa Roh Kudus begitu dahsyatnya, sehingga akan membawa kami ke dalam sebuah perubahan, membawa kami ke dalam kehidupan yang penuh dengan gairah, penuh dengan semangat dan antusias di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau dipimpin dan mau dituntun, mau diajar oleh Roh Kudus. Amin.